Baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang Andi Aziz. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pemberontakan Andi Aziz itu dipimpin oleh Andi Aziz, yaitu seorang mantan perwira Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL, berlangsung mulai 5 sampai 15 April 1950. Pemberontakan ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang dilatar belakangi oleh tidak setujunya Andi Aziz terhadap rencana penyetuhan atau penggabungan Negara Indonesia Timur atau NIT ke dalam bagian Negara Republik Indonesia atau NKRI. Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih membentuk negara bagian atau federasi. Salah satunya ada NIT, yang sudah terbentuk pada Desember 1946. Wilayahnya terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil atau sekarang disebut Bali dan sekitarnya, Maluku dan Sulawesi. Setelah konversi meja bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, di Den Haag, Indonesia mengumumkan bentuk negara RIS dengan dibagi menjadi 16 federasi agar diakui kedaulatannya oleh pihak Belanda. Nah, apa sih penyebab dan tujuan pemberontakan Andi Aziz ini? Menurut Lesalt M. Pakatuo dan kawan-kawan, dalam artikel Negara Boneka Belanda atau Negara Indonesia Timur 1945-1950 yang termuat di jurnal Peting Aloang. Ternyata perjanjian ini hanya akal-akalan Belanda yang berusaha memecah belah Indonesia dan mempertahankan tanah jajahannya ketika itu. Akhirnya, keputusan KMB tidak bertahan lama. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diajukan oleh beberapa kalangan pro-persatuan sebagai satu-satunya pemerintahan, sedangkan wilayah lain harus dibubarkan dalamnya termasuk negara Indonesia Timur. Nah, peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan 5 April 1950. Akhirnya Maret 1950, RIS meresmikan negara bagian Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur termasuk dalam NKRI, sedangkan negara Indonesia Timur baru mendapatkan kabar penyatuan pada tanggal 14 April 1940. Andi Aziz dan para mantan anggota KNIL ketika itu tidak menyetujui hal tersebut. Terlebih lagi terhadap rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Di sana, akhirnya terdapat dua kubu yang saling bersinggungan satu sama lain, yaitu Andi Aziz dengan pihak yang menginginkan persatuan. Ada pula tujuan yang membawa Andi Aziz hingga berani menentang kebijakan pemerintahan pusat. Ia ternyata ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Nah, adapun dampak dari pemberontakan Andi Aziz ini, berdasarkan catatan Kemendikbud, pada 15 April 1940, aksi pemberontakan Andi Aziz yang sudah disusun sedemikian rupa bersama para mantan KNIL lainnya, mereka saat itu menyerang sektor penting militer bagian Indonesia Timur. Bahkan Letnan Kolonel Aji Mogwinata sebagai Panglima Teritorium Indonesia Timur ditangkap oleh Andi Aziz.
bawahannya dan para polisi Makassar. Lalu pada tanggal 8 April 1950, pemerintahan Indonesia menitahkan Andi Aziz untuk bertanggung jawab dan melaporkan kelakuannya ke Jakarta dalam waktu 2 kali 24 jam. Selain itu juga diperintahkan untuk mencopot para tentara di Makassar, melepaskan tahanan, serta menyerahkan segala persenjataan. Sedangkan Sukowati yang tadinya direncanakan sebagai Presiden NIT resmi menyerahkan wilayahnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada masa pemberontakan Andi Aziz ini dianggap telah usai ketika itu. Akan tetapi dampak yang timbul tidak dapat hilang begitu saja. Terlebih lagi bagi Belanda, masih berusaha mengkorek kekuasaan di sana. Pada 15 Mei 1950, terjadi lagi pemberontakan fase kedua. Kendati Andi Aziz tidak ada, APRIS yang sudah berada di sana saling berseteru dengan KNIL yang bersehujud pihak Belanda berkat bantuan rakyat dan aksi jerinya. APRIS berhasil menaklukkan pergerakan kedua tempat ini pada tanggal 1950 pada tanggal 19 Mei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprito. Saya dari kelas 12 IPA 2. Jadi di video ini saya bakal menjelaskan materi tentang pemberontakan Andi Aziz.